Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku, kekasih Kristus. Kita bersyukur hari ini karena dalam anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari ini. Dan kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah, kita bisa kembali memuji, menyembah Tuhan. Kita bisa merayakan kembali kenaikan Kristus hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku di rumah, kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu, mari kita datang dalam hadirat Tuhan, kita bawa semua syukur kita bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, bawa syukurmu bagi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, naikkan pujian ini bersama. Kami mau bersyukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kami tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Sebab kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kami tinggikan dirimu Tuhan, kami agungkan Engkau. Mari bawa menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau, sebab kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi ini Tuhan. Kami memasyurkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang telah datang ke dalam dunia ini demi keselamatan kami. Dan Engkau juga Allah yang telah mati, bangkit, dan Engkau Allah yang telah naik ke sorga juga demi hidup kekal kami. Terima kasih hari ini kami bersyukur karena kami boleh kembali menyembah Tuhan. Kami boleh kembali mengagungkan Tuhan. Kami beribadah saat ini Tuhan. Dan kami berdoa Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang akan memberkati kami dalam ibadah ini. Kami percayakan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih, kami percayakan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Tuhan mau melawat kita kembali lewat kebenaran firman-Nya. Kami tidak takut Tuhan, karena kami percaya dalam hidup kami Engkau selalu bersama-sama dengan kami.
apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kenaikan-Mu ke sorga yang memberikan kepastian bagi kami, bahwa kami miliki hidup kekal, bahwa sorga Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Dengan iman-Mu nyanyikan pujian ini, katakan ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi mari katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karang kami Tuhan, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari katakan, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami tidak takut karena kami pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan terus akan memegang dengan tangan kanan-Mu yang penuh kemenangan bagi kami semua. Sebentar kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua supaya lewat firman Tuhan yang kami baca renungkan pagi hari ini, kami semua dapat kekuatan baru. Kami semua boleh terus memandang kepada Tuhan, berjalan di dalam jalan Tuhan, sampai kami boleh bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini hari yang sungguh bersukacita buat kita semua, sebab hari ini kita merayakan, seluruh dunia merayakan bahwa Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita sembah, hari ini Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua. Kita mau membaca, saya mengajak Bapak Ibu hari ini membaca dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21 saja. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengambil tema renungan pada pagi hari ini, yaitu janji penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca perikop
dari Yohanes pasal yang ke-14 ini, Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini kepada murid-muridnya jauh sebelum dia mati di atas kayu salib. Bahkan jauh sebelum dia pergi naik ke surga. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perpisahan merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Perpisahan merupakan satu momen yang sangat menyedihkan. Tidak ada perjumpaan yang abadi. Ada saat bertemu, ada saat untuk berpisah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu saat ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah ia bangkit, ia mengajak murid-muridnya pergi keluar kota sampai ke dekat Betania. Dan di sana dia berpisah dengan murid-muridnya. Alkitab mengatakan dia naik ke surga. Pada waktu dia naik ke surga, ada satu perasaan duka cita yang dialami oleh murid-murid. Bukan saja perasaan duka cita, tapi perasaan ketakutan yang dialami murid-murid. Murid-murid merasa bagaimana ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sebagai guru mereka, sebagai gembala mereka. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka jauh sebelumnya bahwa Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi perpisahan Yesus pergi meninggalkan murid-murid adalah perpisahan yang sementara. Bukan perpisahan yang selama-lamanya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa ada pengharapan, ada janji penyertaan sekalipun dia pergi naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan janji itu dikatakan kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua, setiap orang percaya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi dia mengatakan bahwa dia menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-15 kita membaca, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan, menuruti segala perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, bukan saja selesai kita percaya dan kita selamat, selesai kita tidak lakukan. Tapi hari ini kita mendengar Tuhan Yesus menegaskan, jikalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Berarti pengiringan kepada Tuhan tidak cukup hanya sampai percaya. Tapi Tuhan mau bahwa kita menuruti segala perintah Tuhan. Dan dikatakan kalau kita menuruti segala perintah Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus tahu ketika perintah ini diberikan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu menuruti segala perintahku. Kita tidak bisa melakukan, kita tidak bisa menuruti perintah Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan Yesus berkata ia pergi ke surga, tetapi perintahnya itu harus dilakukan. Bapak, Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus menuruti segala perintah Tuhan. Tidak cukup hanya percaya,
tapi melakukan. Dan untuk melakukan itu, saya yakin dan percaya kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan gagal ketika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri melakukan perintah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa ia pergi kepada Bapa, pergi ke surga. Tetapi ia memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan hadir dalam hati setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup melakukan perintah Tuhan. Barangkali ada Bapak Ibu yang hari ini berkata, saya tidak sanggup untuk melakukan perintah Tuhan. Sangat betul. Hidup ini karena percaya. Percaya kepada Tuhan. Tapi percaya saja tidak cukup. Kata Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau melakukan perintahnya. Dan melakukan perintah Tuhan itu bukan dengan kekuatanmu, tapi Tuhan akan memberikan engkau penolong, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal dalam hatimu, menyertai kita semua yang percaya dan menolong kita semua, memberi kekuatan untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu menyertai kamu tidak terbatas. Tapi penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Dikatakan penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi hadir seorang penolong yang lain di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya. Alkitab katakan saat kita percaya, Alkitab katakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam hati kita, dalam hati setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk menolong kita, menyertai kita selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 17 mengatakan, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal dia. Kenapa dunia tidak mengenal dia? Sebab memang dunia tidak mengenal dia. Tapi Alkitab dikatakan, tetapi kamu mengenal dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengenal dia. Lewat apa Bapak, Ibu, Saudara mengenal dia? Lewat mata iman kita. Saat kita percaya, maka kita mengenal dia. Dengan mata iman kita, kita melihat dia. Mengenal dia. Sebab itu kita tahu kalau dunia penuh ketakutan. Dunia penuh kekhawatiran. Tapi hari-hari ini anak-anak Tuhan diingatkan bahwa kita mengenal dia. Dengan mata iman kita melihat dia. Melihat apa? Melihat dia menyertai kita. Tinggal di dalam kita. Ada bersama dengan kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya dikatakan. Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Inilah janji penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bagi saudara dan saya. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita mengiring kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Dan dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi penyertaan Tuhan diberikan kepada kita setiap orang percaya. Bapak Ibu, kita bisa pegang janji Tuhan. Janji manusia bisa berubah. Janji manusia tidak dilakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan janji Tuhan itu ya dan amin.
Kalau Tuhan mengatakan Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menyertai kita, Dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu, pegang janji itu. Janjinya ya dan amin. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara dan saya tidak dibiarkan sendiri. Menghadapi badai, menghadapi gelombang, menghadapi wabah COVID hari-hari ini, menghadapi kesulitan ekonomi. Janji penyertaan Tuhan ini berlaku bagi kita semua. Ini menjadi penghiburan bahwa Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Penyertaannya selalu ada untuk kita. Dikatakan tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Firman Tuhan mengatakan tinggal sesaat lagi. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tinggal sesaat lagi. Dia bersama dengan murid-muridnya. Dunia tidak akan melihat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kamu melihat aku. Apa bedanya dunia dengan kita semua? Dengan murid-murid. Tuhan mengatakan murid-murid melihat aku. Dunia tidak melihat. Melihat apa? Melihat Yesus hidup. Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang tidak tertinggal mati di atas kayu salib. Tapi Alkitab memberitakan kepada kita. Memberitahu kepada kita dan kebangkitannya disaksikan oleh banyak ribuan orang, jutaan orang. Bahwa Dia bangkit. Dia hidup. Memberikan harapan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah satu kebenaran. Bahwa Yesus yang terangkat ke sorga itu. Dia Tuhan yang hidup. Kenapa Dia bisa pergi ke sorga? Sebab Dia datang dari sorga. Dia turun ke dalam dunia ini untuk memberikan pengharapan kepada kita. Dunia tidak melihat, tapi dengan mata iman yang saudara dan saya miliki, kita bisa melihat Dia hidup. Dia Tuhan yang hidup. Dan firman Tuhan mengatakan, bukan saja Dia hidup, tapi saudara dan saya yang percaya kepadanya akan memiliki hidup itu. Hidup yang kekal di dalam Dia. Dunia ini dengan segala keindahannya akan berlalu. Usia kita akan berakhir. Entah dengan apa caranya, semua akan mati. Tapi setiap orang yang percaya, Alkitab katakan, dia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa memiliki aku, memiliki hidup, kata Tuhan. Hari ini, kalau ada Bapak Ibu, Saudara, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara menawarkan hari ini. Dia Tuhan yang hidup. Dan Dia menawarkan hidup itu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Semua akan kita tinggalkan. Engkau yang kaya, yang miskin, semua akan mati. Tapi ada hidup sesudah kematian. Dan hidup yang kekal itu diberikan hanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 2 kita mau terus pada ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita bertemu dengan Tuhan nanti, dan sekarang ini pun kita tahu bahwa kita dengan Tuhan Yesus merupakan satu kesatuan. Aku di dalam kamu, kata Tuhan, dan kamu di dalam aku. Ketika kita berada di dalam Tuhan, maka tidak perlu ada yang kita takuti. Daud berkata, Tuhan itu kota bentengku, perlindunganku. Di dalam Tuhanlah kita berlindung. Di dalam Tuhanlah kita aman. Karena kita ada di dalam Dia. Dan Tuhan menjadi perisai kita, menjadi kota benteng kita ketika kita berada di dalam Tuhan. Maka Tuhan menjamin kita aman. Saudara dan saya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Dikatakan Alkitab, engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi saudara dan saya tidak kelihatan.
Yang kelihatan itu Tuhan Yesus. Dan dia menjadi benteng kita, benteng pertahanan kita. Menjadi perisai kita, pelindung kita. Yang menyertai kita. Bahkan dia berjanji akan memberikan kita kemenangan, membawa kita kemenangan. Dengan tangan kanannya membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Melewati badai hidup, dia akan menolong kita, memberikan pertolongan demi pertolongan. Mujizat demi mujizat. Sebab itulah yang ia janjikan bagi kita. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa kita harapkan. Semuanya akan berlalu. Tidak ada harapan yang pasti dalam dunia ini. Dan kepastian pengharapan itu hanya ada pada Tuhan Yesus yang sudah mati tersalib itu. Bukan saja mati tersalib, tapi dia hidup. Hari ini kita merayakan dia naik ke sorga. Menyediakan tempat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 21 saya akan menutup dengan ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saja Tuhan Yesus mengasihi kita, tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan perintah Tuhan. Dan barang siapa melakukan perintah Tuhan, kata Tuhan, Tuhan mengasihi dia. Bukan, inilah satu aspek hakiki dari iman yang timbul dari kasih kita kepada Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka. Bukan karena kita takut dihukum. Kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup saat kita percaya kepada Tuhan. Tapi melakukan perintah Tuhan adalah bagian aspek hakiki dari iman bahwa kita mengasihi Tuhan. Perbuatan yang timbul dari kasih kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu melakukan perintahku. Bapak Ibu, seberapa lama engkau sudah ikut Tuhan? Berapa lama engkau sudah percaya kepada Tuhan? Sudahkah engkau mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya? Kalau Tuhan begitu baik buat kita, dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Bahkan dia berjanji menyertai kita, menolong kita, menopang dengan tangan kanannya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita bisa balas kepada Tuhan? Kita balas kebaikan Tuhan dengan melakukan perintahnya. Kita mau lakukan perintah Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Kudus dijanjikan buat kita. Setiap orang yang percaya untuk menolong kita. Memberikan kemenangan. Ketika engkau melewati hidup ini, dalam perjalanan menuju sorga yang Tuhan sediakan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak kelemahan. Tapi janji penyertaan Tuhan itu bisa kita pegang. Kita mau katakan kepada Tuhan pagi ini, Tuhan, saya tidak bisa berjalan sendiri. Tapi saya bersyukur, berterima kasih punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang berjanji menyertai saya setiap saat dan waktu. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna buat saya. Terima kasih buat janji kemenangan, buat janji pertolongan, buat janji penyertaan Tuhan. Saya akan terus berjalan bersama Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tapi saya terus mau mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan. Lakukan dalam hidup kita. Pegang janji Tuhan bahwa dia Tuhan yang terus menyertai kita, memberikan kemenangan. Kita mau katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, saya mau terus berjalan dengan Tuhan. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari angkat hatimu kepada Tuhan.
Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berjalan bersama Engkau. Beri aku kekuatan, beri aku pertolongan sesuai janji-Mu. Nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan sungguh kepada Tuhan. Dapat jalan sendiri. Haleluya. Amin, amin. Tuhan, tolong padaku. Haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangi. Haleluya, amin. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah engkau mengalami hari-hari ini? Hari yang sulit, hari yang tanpa harapan. Kakimu mulai lemah, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia Tuhan yang ada menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu, tapi Dia akan menolong kita. Tangan kanannya akan membimbing kita membawa kemenangan, melewati apa yang harus kita lewati hari-hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa jalan sendiri. Aku tidak kuat, tapi aku tahu ada penyertaan Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Katakan, aku tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Tolong aku Tuhan pagi hari ini. Dimanapun engkau mendengarkan pagi hari ini, ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan diberikan buat kita pagi hari ini. Nyanyikan dengan sungguh, angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Rangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang memberi pengharapan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bahwa Engkau ada menyertai kami setiap saat dan waktu dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Selama-lamanya dalam hidup kami. Selama kami harus berjalan dalam dunia ini, kami tahu ada tantangan, ada kesulitan, kesukaran. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau mengirimkan Roh Kudus buat kami, menolong kami, menyertai kami selama-lamanya. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami mengaku kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Hari ini Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka satu persatu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan terjadi. Ketika mereka berserah, ketika mereka mengatakan tidak dapat berjalan sendiri, Engkau ada bersama mereka, menolong mereka, memberikan kemenangan. Berkati Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kuasa-Mu nyata. Engkau Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan. Beri mereka kesetiaan terus iring Tuhan. Beri mereka kemampuan untuk melakukan perintah-Mu Tuhan. Untuk setia iring Engkau
sampai kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan sudah melawat kami setiap kami pagi hari ini. Dan kami yakin percaya kenaikan-Mu ke surga. Kami peringati hari ini dan menjadi pengharapan bagi kami semua. Bahwa kami punya tempat yang Tuhan sediakan. Ketika semuanya berakhir, maka kami punya satu tempat yang indah yang Tuhan sediakan buat kami. Kami akan memiliki hidup karena Engkau pun hidup. Terima kasih Tuhan buat pengharapan itu. Kami yakin percaya pertolongan-Mu terus diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan melewati hari-hari yang harus kami lewati. Kami yakin percaya, kami pegang janji Tuhan. Tuhan menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Nanti Bapak Gembala akan menutup kita dengan doa berkat. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Saudara bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Pada akhirnya ketika kita sudah selesai dalam ibadah pagi hari ini, saatnya engkau menerima berkat yang datang daripada Bapa di sorga. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.